Saya Relhaniah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2508010410491. Bayangkan sebuah bangsa yang maju, kuat, dan dipercaya dunia. Sebuah bangsa di mana kesejahteraan bukan sekedar mimpi, melainkan kenyataan yang bisa dinikmati oleh setiap rakyatnya. Namun, harapan itu bisa runtuh oleh satu persoalan yang bernama korupsi. Sebuah tindakan kecil yang memberikan dampak luar biasa kepada rakyatnya. Ibarat racun yang perlahan menggerogoti sebuah negara. Korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, baik itu uang, jabatan, atau kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Ketika seseorang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Sebenarnya bisa nggak sih kita yang notabene sebagai masyarakat biasa itu mencegah atau bahkan memberantas korupsi yang ada di lingkungan sekitar kita? Yap, tentu saja bisa teman-teman. Di dalam artikel saya yang berjudul Peran Warga Negara dalam Menciptakan Lingkungan Sosial yang Bebas dari Korupsi akan menjelaskan bagaimana sih cara masyarakat itu dapat mencegah korupsi atau bahkan memberantas korupsi yang ada di lingkungan sekitar mereka. Seperti yang sudah tertulis pada pasal 41 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, dikatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya yang paling penting yang bisa dilakukan masyarakat ketika melihat terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitarnya itu adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Seperti yang tertulis pada pasal 41 ayat 2 huruf E, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakan bahwa hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, diharapkan mereka itu mampu memproses dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi tersebut agar mereka itu tidak lagi merugikan masyarakat. Salah satu bentuk perilaku yang menjadi pintu masuk dari tindakan korupsi adalah gratifikasi. Apa sih gratifikasi itu? Di mana gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negara dengan maksud dan tujuan tertentu menggunakan kekuasaan mereka. Meski sering dianggap sebagai uang terima kasih, hal tersebut tentu saja menimbulkan konflik yang dapat mendorong perilaku penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya adalah pembuatan surat izin mengemudi, di mana masih banyak masyarakat yang membayar petugas agar mereka itu dikatakan lulus tanpa mengikuti ujian. Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran untuk tidak melakukan hal yang mendorong kepada gratifikasi untuk mencegah terjadinya korupsi. Karena dengan tidak melakukan tindakan gratifikasi tersebut, masyarakat membantu pelayanan publik itu menjadi lebih adil dan transparan. Kemudian peran yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi ataupun bahkan memberantas terjadinya korupsi, itu mereka bisa bergabung ke dalam komunitas gerakan anti korupsi, di mana di dalam komunitas tersebut itu mereka bersama-sama untuk bersatu dalam melawan dan menyuarakan bahwa korupsi itu adalah hal yang tidak benar. Kemudian, apa sih faktor yang mendorong masyarakat untuk mau melapor tindakan korupsi kepada pihak yang berwenang? Yang pertama tentu saja adalah keberanian. Karena banyak masyarakat yang memilih bungkam ketika mereka melihat tindakan kejahatan korupsi, karena mereka itu mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pelaku korupsi. Ancaman tersebut bisa berupa ancaman fisik maupun non-fisik. Dari hal itulah, masyarakat memilih untuk tetap diam karena mereka merasa lebih aman jika mereka tidak membuka suara sama sekali. Maka dari itu, pasal 41 ayat 2 huruf E yang berbunyi hak untuk memperoleh perlindungan hukum sangat mendorong masyarakat untuk lebih berani dalam melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwenang.
Yang kedua adalah saluran pelaporan yang aman. Masyarakat bisa melaporkan tindakan korupsi kepada KPK, kepolisian, atau pihak berwenang lainnya untuk mengurus tindakan korupsi. Di mana diharapkan saluran pelaporan ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor, sehingga pelapor tidak perlu khawatir tentang ancaman yang akan didapatkan oleh diri mereka. Tentu saja hal yang tak kalah penting adalah adanya pengetahuan dasar tentang korupsi, seperti apa pengertian dari korupsi, apa dampak dari korupsi, dan apa bahayanya korupsi untuk negara kita. Bagaimana korupsi menyebabkan kerugian yang sangat amat besar untuk negara, untuk kesejahteraan rakyat, dan untuk masa depan negara kita juga tentunya. Dari pengetahuan dasar-dasar itulah yang mendorong masyarakat itu mau melapor kejadian korupsi kepada pihak berwenang, karena mereka itu mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Di era modern yang seperti sekarang ini, media sosial tentu sangat amat membantu masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana media sosial memungkinkan kita berbagi informasi secara cepat kepada teman-teman di sekitar kita, di seluruh warga masyarakat kita tentang bahaya korupsi. Contohnya, jika ada kasus korupsi yang terungkap, kita bisa bantu menyebarkan informasi tersebut di platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ataupun platform lainnya mengenai tindak kejahatan tersebut. Kita juga bisa memposting bukti-bukti dari kasus pelanggaran tersebut yang dapat membantu aparat untuk segera menangkap pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut. Karena pada akhirnya korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran untuk masa depan bangsa. Dan masa depan itu ada di tangan kita. Saya percaya bahwa masyarakat itu bukan hanya penonton, tetapi mereka adalah aktor yang memberikan peran penting dalam pencegahan terjadinya korupsi di Indonesia. Bahkan masyarakat juga bisa melawan ataupun memberantas tindak pidana korupsi yang ada di negara kita. Karena perubahan itu tidak selalu harus dimulai dari gedung-gedung tinggi ataupun ruang rapat besar. Kadang perubahan itu dimulai dari suatu tindakan yang kecil, satu suara, dan satu keberanian. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan yang adil dan bebas dari korupsi. Karena Indonesia yang kuat dan bermartabat itu lahir dari masyarakat yang menjaga integritas mereka.